Pak Darman, apakah mengenai gaya termasuk ditanyakan dalam klarifikasi tadi Pak? Sudah Pak, semua data sudah saya sampaikan sebagai pejabat negara, sudah sampaikan ke KPK. Silakan teman-teman media untuk Ibu ada yang mau disampaikan? Benar ya harga-harganya itu Berarti nggak benar ya Bu? nggak benar ya Bu. Kami pamit media sebagai pejabat negara itu. ya harusnya nggak. Enggak ya Bu ya? Itu tidak benar. Jadi nggak benar ya Bu? Harga tersebut Bu. Nggak benar ya. Jadi gimana Bu? Makasih ya Mas. Makasih. Tasnya ada merek Alpina nggak Bu? Masih bersama saya, Ibu Risa Permanadeli yang merupakan doktor psikologi sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial di Paris, Prancis. Mbak Risa, pamer harta di media sosial, lalu ramai-ramai dipanggil di KPK, lalu memberikan klarifikasi. Dari semua timeline ini, apa tanggapan Mbak Risa? Untuk saya yang menarik itu begini, seolah-olah kalau dia klarifikasi, kemudian dia memberikan data kan, data. Nah di negeri ini, data dan kenyataan tuh nggak pernah sama kan. Jadi masalahnya siapa saja bisa memberi klarifikasi, tapi apakah itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya? Dan celakanya lagi, kita sebagai satu unit yang politik yang namanya negara, nggak punya sistem yang secara fundamental bisa mengendalikan. Kok bisa ya ngomongnya kayak gini, tetapi dia punya Brompton, dia punya tas Hermes, kayak gitu kan nggak ada. Artinya apa? Artinya kita itu selalu mengasumsikan bahwa seluruh proses bernegara itu ngikutin buku teori, gini, kita harus ada angka, harus begini. Tetapi dia tidak disusun berdasarkan kenyataan kita sebagai orang Indonesia. Nah, tadi contoh yang saya katakan, kalau udah jadi pejabat, tiba-tiba semua orang bertanya, mobilnya ganti nggak? Tasnya pakai tas apa? Bajunya apa? Apakah itu berasal dari sebuah kebiasaan bernegara yang sedang mempertanyakan dia sebagai pejabat itu adalah perwakilan warga negara yang menerima mandat untuk menjalankan tugasnya, untuk melayani, atau dia sedang mempertanyakan anggota masyarakat yang memiliki nilai bahwa kalau pejabat menduduki jabatan itu harus menunjukkan kemuliaan. Pakai baju bagus, pakai mobil bagus, bagi uang dengan mudah, neraktir dan segala macam. Artinya memang ada dua tradisi kehidupan yang nggak pernah ketemu. Nah, celakanya klarifikasi itu selalu hanya bersoal tentang satu hal, tradisi bernegara. Tapi dia nggak mempersoalkan tradisi yang berasal dari kenyataan masyarakat. Dan hukum pun tidak melihat bahwa kita punya dua ruang kehidupan yang nggak pernah ketemu sebetulnya, dan bahkan mungkin nggak pernah terpikirkan. Nah, paling gampang nih ya, yang tidak pernah dipersoalkan misalnya, kalau kita sedang hajatan. Hajatan itu kan luar biasa besarnya untuk orang Indonesia. Saya punya teman seorang antropolog dari Irak, ketika datang ke sini, kemudian saya bercerita tentang bagaimana implikasi untuk seorang orang tua yang punya anak perempuan dan harus melepas anak perempuannya dalam perkawinan dengan tradisi hajatan yang lain. Dia bilang, Risa, anak saya perempuan. Saya hanya berdoa jangan pernah saya punya menantu orang Indonesia. Artinya kita itu semua sebetulnya hidup kita sehari-hari masih melekat pada nilai-nilai yang diatur dari adat, tradisi, suku dan sebagainya, yang ini tidak pernah terartikulasikan menjadi bahasa bernegara.
Mbak Risa, saya ingin sekali mengulik lagi soal hajatan tadi, karena kita tahu orang Indonesia kalau menikahkan putrinya itu luar biasa. Rasanya hanya di kita tuh ya, kalau menikahkan undangannya ribuan orang. Kalau di luar negeri itu hanya orang-orang yang dekat dengan pengantin dan keluarga saja. Apakah Mbak Risa ingin mengatakan perilaku untuk bahkan secara adat pun kita itu sudah sangat mahal? Sehingga mau tidak mau secara gaya itu membutuhkan gaya hidup yang berlandaskan adat saja. Kita memang harus mempunyai uang yang luar biasa besar. Itukah yang Mbak Risa ingin katakan? Iya, gampangnya. Bahkan bukan hanya kita nggak ngomong tentang pejabat, bahkan pada rakyat kebanyakan. Ya. Ada periode tertentu dalam kalender kita ini di mana ada hajatan. Jadi orang sunatan, kawinan selalu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Dari atas sampai bawah, itu pengeluaran untuk menyumbang hajatan, itu luar biasa besarnya. Dan itu kalau dihitung secara akuntansi, nggak klop dengan pendapatan. Ya. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya? Kok bisa? Apakah orang secara khusus kemudian dia menabung, oh supaya saya nanti kalau ada hajatan bisa? Enggak kan? Artinya pada saat ketika dia menerima undangan hajatan yang datang pada saat yang bersamaan, dia hanya sudah tahu. Kalau orang kebanyakan mungkin dia bilang, ya udah saya biasanya makan ayam, sekarang makan tempe supaya saya bisa menyumbang. Tetapi bayangkan kalau ini pada pejabat, kan nggak mungkin. Dia pasti akan menyumbang dengan jumlah banyak. Soal pejabat negara, jadi memandang bahwa jabatan itu sebagai kekuasaan, kemuliaan, sehingga itu harus ditandai dengan uang yang banyak. Mbak Risa tadi mengatakan bahwa yang harus dicemaskan adalah orang-orang, para pejabat yang memang dia tidak memiliki sosial media, sehingga dia tidak merasa berkepentingan untuk pamer-pamer, tetapi bagaimana cara ia mendapatkan uang. Mereka jangan-jangan ngambilnya jauh lebih banyak. Mengapa itu yang menjadi kecemasan Mbak Risa? Apa implikasinya? Implikasinya adalah satu, orang selalu mengatakan, oh ini hibah kalau dia dapat. Satu, dilaporkan, oh hibah, nggak dilacak orang hibah. Kalau ini single system, dilacak. Bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian implikasi berikutnya, berapa pajak yang akan dibayarkan? Nah, di tempat kita kan nggak ada di situ. Jadi semua orang, sistem pertama yang seharusnya itu menjadi payung untuk 280 juta penduduk Indonesia, itu ternyata justru mengamankan sekelompok orang yang hidup dari nggak pakai media sosial, tapi kaya, nyolongnya lebih banyak, dan dia selalu selamat dalam sistem administrasi seperti ini. Karena dia nggak pernah melacak dari mana, sementara proses mendapatkannya itu selalu dengan cultural excuses. Ya. Bisa dibilang warisan, jual punya barang antik. Oleh-oleh. Mbak Risa, tapi saya tertarik untuk melihat soal tadi penelitiannya Mbak Risa yang mengatakan bagaimana uang di masyarakat kita itu sebagai standar kemuliaan, dan menjadi pejabat itu adalah ruang kekuasaan, dan ruang kekuasaan itu identik dengan uang. Apakah ini memang yang menjelaskan bagaimana pejabat kita itu sangat rentan korup? Kalau kita ngomong tentang korupsi, satu, harus dilacak ke belakang dulu. Satu, bahwa sistem pemerintahan kita itu tidak memberi remunerasi yang memadai kepada pegawainya. Satu. Jadi kalau mau dirunut, terutama setelah tahun 70-an lah, katakan tahun 70-an. Gaji itu kecil sekali, nggak mungkin orang hidup. Dan itu juga kemudian menjelaskan kenapa ada selalu gaji nggak cukup terus dia jualan daster lah, bikin kue lah, segala macam. Dan itu nggak pernah tercatat pada yang pertama. Yang gaji tercatat di pertama. Tetapi sirkulasi uang
yang non gaji diperoleh dari pekerjaan yang bukan sebagai statusnya pegawai negeri itu nggak pernah tercatat. Tetapi ketika arus barang itu makin banyak, orang kan tidak lagi bergerak berdasarkan kebutuhan. Tiba-tiba ada yang namanya keinginan. Nah, ketika keadaan seperti ini, kita nggak punya supporting system ini. Akhirnya kemudian terjelaskan, kemudian korupsi itu terjadi. Tetapi apakah yang menjalani itu merasa atau memaknai hal itu sebagai korupsi? Enggak. Enggak. Justru enggak. Dia memaknainya sebagai ada orang berterima kasih, rezeki. Makanya kita mengenal di dalam sistem pemerintahan ini ada jabatan-jabatan yang konon, jabatan basah, jabatan kering. Loh, kalau kita ngomong hidup bernegara, nggak ada jabatan kering dan basah, semuanya itu sama. Rezeki itu kan hanya petani yang menerima kemuliaan dari alam semesta, sehingga hasilnya lebih. Tapi kita lihat ada analogi semantik yang dipindahkan dari kehidupan menerima kemuliaan alam semesta ini dalam kultur bekerja. Kultur bekerja itu gampang kok sebetulnya, Rosi. Anda punya kompetensi, Anda menduduki sebuah jabatan sesuai kompetensi Anda menerima imbalan sesuai produktivitas Anda. Itu yang namanya sistem produktif. Nah, di tempat kita celakanya itu yang nggak pernah terjadi. Yang terjadi adalah kalau di birokrasi harus kita terima siapa yang paling bisa nyenengin bos, dia yang akan menduduki jabatan yang paling gampang. Makanya ada pengertian, ada istilah asal Bapak senang. Jadi untuk mengkompensasi pendapatan yang begitu kecil untuk pegawai negeri adalah kalau mereka mendapatkan jabatan, mereka dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang bensin, dikasih uang makan. Gampangnya jabatan itu adalah kemudahan untuk menikmati seluruh fasilitas yang dijamin legal oleh negara. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Budaya pamer harta seolah jadi standar kesuksesan seseorang. Apa yang membuat seseorang haus pengakuan? Kami kembali sesaat lagi.